Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, marilah kita mulai perjalanan belajar kita di kampus selama bulan Ramadan dengan niat yang tulus dan semangat yang membara. Bulan yang penuh berkah ini memberikan kita kesempatan yang istimewa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan sambil mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan refleksi spiritual. Di tengah berkah dan keberkahan bulan Ramadan, kampus kita menjadi tempat yang penuh dengan potensi untuk meraih pengetahuan yang lebih dalam dan memperkuat ikatan dengan komunitas akademik kita. Saat kita memasuki ruang kuliah dan perpustakaan, mari kita lakukan dengan niat yang tulus untuk mengejar kebenaran dan menemukan hikmah di setiap pelajaran yang kita hadiri. Bulan Ramadan memberikan kita peluang untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan kegiatan akademik. Dengan menyadari nilai-nilai spiritual yang mendasari pencarian ilmu, kita dapat memanfaatkan waktu di kampus dengan penuh kesadaran, ketekunan, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Saudara-saudari, mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai panggung untuk meraih keberkahan dalam ilmu dan ibadah. Semoga perjalanan belajar kita di kampus selama bulan yang mulia ini menjadi ladang amal yang membawa berkah bagi kita semua. Dalam konteks pendidikan, bulan Ramadan seringkali menjadi waktu yang menarik untuk dipertimbangkan. Mahasiswa yang menghadiri kampus mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana menjalani rutinitas akademik mereka selama bulan yang penuh berkah ini. Dalam pengantar ini, kita akan mengeksplorasi beberapa sudut pandang terkait dengan belajar atau menuntut ilmu di kampus selama bulan Ramadan. Spiritualitas dan pembelajaran. Bulan Ramadan adalah waktu yang penting bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah, puasa, dan refleksi spiritual. Namun, ini tidak berarti bahwa kegiatan belajar harus dihentikan sepenuhnya. Sebaliknya, dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mengintegrasikan spiritualitas dengan kegiatan akademik, dengan menempatkan niat dan kesadaran spiritual dalam proses pembelajaran. Penyesuaian jadwal. Mahasiswa dapat menyesuaikan jadwal mereka agar sesuai dengan perubahan yang terjadi selama bulan Ramadan. Ini mungkin melibatkan penjadwalan kelas, studi, dan ujian dengan bijak agar tidak mengganggu waktu berbuka puasa, salat tarawih, atau aktivitas keagamaan lainnya. Penyesuaian ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan komunikasi yang baik dengan dosen dan kolega. Pendukung komunitas. Lingkungan kampus juga dapat menjadi sumber dukungan dan motivasi bagi mahasiswa yang berpuasa. Diskusi kelompok, sesi belajar bersama, atau program akademik yang diselenggarakan oleh institusi dapat menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, memperkuat ikatan komunitas, dan saling memberikan dukungan. Manfaatkan waktu istirahat. Meskipun bulan Ramadan menuntut disiplin dan ketekunan dalam ibadah, penting juga untuk mengatur waktu istirahat yang cukup. Mahasiswa dapat menggunakan waktu istirahat selama siang hari untuk beristirahat, merefleksikan pembelajaran mereka, atau mempersiapkan diri untuk kelas dan ujian selanjutnya. Dalam menjalani kegiatan akademik di kampus selama bulan Ramadan, keseimbangan antara kewajiban agama, pendidikan, dan kesehatan mental sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, kesadaran spiritual, dan dukungan dari komunitas kampus, mahasiswa dapat menjalani bulan Ramadan dengan penuh berkah sambil tetap fokus pada peningkatan ilmu dan pengembangan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh keberkahan. Selamat datang bulan Ramadan kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan staf jurusan manajemen. Marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Toleransi adalah salah satu nilai utama dalam Islam. Di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan toleransi dan saling pengertian di antara sesama. Jadikanlah bulan yang penuh berkah ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita sebagai satu keluarga akademik. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan ibadah adalah kunci keberhasilan kita di bulan yang penuh ampunan ini. Dengan kerendahan hati, kami selaku Ketua Jurusan Manajemen ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan khilaf yang mungkin telah kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga dengan tulusnya permohonan maaf ini,
kita semua dapat memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keberkahan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua diberkahi di bulan yang penuh ampunan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pengampun, yang mencintai keampunan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan petunjuk untuk menjalankan ibadah dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Jadikanlah ibadah puasa kami sebagai amal yang diterima di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat yang penuh toleransi dan kasih sayang. Bimbinglah kami untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain dalam setiap situasi. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami di bulan Ramadan ini. Berikanlah kami keberkahan dalam segala hal yang kami lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bulan Ramadan ini membawa berkah dan keberkahan bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf. Halo mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Saat kita melangkah ke dalam dunia akademik, penting untuk menghargai setiap kesempatan bertemu dengan dosen atau dosen penasihat akademik. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor dan pemandu dalam perjalanan kuliah kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga tata krama dan etika yang baik dalam setiap interaksi dengan mereka. Tata krama atau etika dalam bertemu dengan dosen atau dosen penasihat akademik. 1. Sapa dengan hormat. Mulailah setiap pertemuan dengan sapaan yang sopan dan hormat kepada dosen atau dosen penasihat akademik Anda. 2. Jadwalkan pertemuan secara tepat waktu. Pastikan untuk merencanakan pertemuan dengan dosen atau dosen penasihat akademik Anda secara tepat waktu. Jangan lupa untuk menghormati jadwal mereka. 3. Siapkan pertanyaan yang relevan. Persiapkan pertanyaan yang relevan dan jelas sebelum bertemu dengan dosen atau dosen penasihat akademik. Ini membantu memaksimalkan manfaat dari pertemuan Anda. 4. Dengarkan dengan seksama, berikan perhatian penuh saat dosen atau dosen penasihat akademik Anda memberikan nasihat atau jawaban terhadap pertanyaan Anda. Dengarkan dengan seksama dan hargai setiap kata yang mereka sampaikan. 5. Jaga sikap dan bahasa tubuh. Pastikan untuk menjaga sikap dan bahasa tubuh yang sopan selama bertemu dengan dosen atau dosen penasihat akademik Anda. Ini mencerminkan rasa hormat dan menghargai mereka. 6. Hormati waktu pertemuan. Hindari untuk menghabiskan waktu lebih dari yang telah ditentukan dalam pertemuan dengan dosen atau dosen penasihat akademik Anda. Hormati waktu mereka dan pertimbangkan waktu mahasiswa lainnya. 7. Terima kritik dengan baik. Jika Anda menerima kritik atau masukan dari dosen atau dosen penasihat akademik Anda, terimalah dengan baik dan buka diri untuk belajar dan berkembang. 8. Jangan lupakan ucapan terima kasih. Selesaikan setiap pertemuan dengan ucapan terima kasih atas waktu, nasihat, dan bimbingan yang diberikan oleh dosen atau dosen penasihat akademik Anda. Pesan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti, ketika kita menjalani perjalanan kuliah, setiap pertemuan dengan dosen atau dosen penasihat akademik merupakan kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan bijak setiap kesempatan tersebut. Dengan menjaga tata krama dan etika yang baik dalam bertemu dengan mereka, kita akan memperoleh manfaat yang lebih besar dan memperkuat hubungan kita dengan para pengajar. Selamat belajar, dan tetaplah bersemangat dalam mengejar impian dan cita-cita kita. Dosen adalah pelita dalam kegelapan ilmu pengetahuan, membimbing langkah mahasiswa menuju cahaya pengetahuan yang lebih terang. Dosen penasihat akademik adalah pemandu yang membantu mahasiswa menemukan arah dalam labirin akademik. Dalam setiap pertemuan dengan dosen, terdapat peluang untuk menemukan harta ilmu yang tak ternilai. Belajar bersama dosen adalah seperti menemukan permata dalam lautan pengetahuan. Dengan bimbingan mereka, kita dapat mengasah potensi dan menerangi jalur menuju kesuksesan. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, kami memohon kepadamu untuk memberkahi para mahasiswa kami dengan kekuatan, kecerdasan, dan ketekunan dalam menempuh studi mereka. Bimbinglah mereka melalui setiap tahap perjalanan akademik mereka, dan berikanlah mereka pemahaman yang mendalam atas ilmu yang dipelajari.
Berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi tantangan dan keteguhan hati untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Ya Allah, permudahlah jalan mereka menuju kesuksesan, dan berikanlah mereka keberkahan dalam segala upaya mereka. Amin. Halo semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang saya asuh. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Selamat datang di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, Hospitality Management, Bahasa Inggris Bisnis, Bahasa Inggris Digital, serta Manajemen Pemasaran. Saya sangat bersemangat untuk menjadi pengajar Anda dalam mata kuliah ini. Terkait tata cara kuliah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diskusi dan drama. Saya sangat mendorong keterlibatan aktif Anda dalam diskusi dan aktivitas drama yang berkaitan dengan topik yang diajarkan. Ini akan membantu Anda memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik dan menerapkannya dalam konteks nyata. Perekaman video, setiap diskusi dan drama yang Anda lakukan akan direkam dalam bentuk video. Video ini akan menjadi bahan referensi yang berguna untuk Anda dan rekan-rekan sekelas Anda dalam mempersiapkan tugas dan memperdalam pemahaman tentang materi kuliah. Berbagi di grup WhatsApp, setelah direkam, video akan dibagi di grup WhatsApp kelas. Ini akan memungkinkan kolaborasi antar teman sekelas, serta memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan umpan balik dan belajar dari teman-teman Anda. Penggunaan YouTube, semua video akan diunggah ke saluran YouTube saya sebagai bagian dari tugas. Pastikan untuk berlangganan saluran YouTube saya agar Anda dapat mengakses semua video dengan mudah. Tugas-tugas ini dirancang untuk memungkinkan Anda untuk belajar secara aktif dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelas Anda. Saya yakin dengan keterlibatan dan dedikasi Anda akan mendapatkan manfaat maksimal dari kuliah ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan kapanpun diperlukan. Saya berharap kita dapat memiliki pengalaman belajar yang bermanfaat dan menyenangkan bersama. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Anda dalam kursus ini. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas dalam dunia, dan pembelajaran yang terus-menerus adalah kuncinya. Jacqueline Kennedy Onassis. Pendidikan adalah seni dari transformasi, itu tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mahasiswa perlu memahami pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankannya dalam pandangan mereka sepanjang perjalanan akademik mereka. Kesadaran akan tujuan mereka akan memberi mereka arah yang jelas dan memotivasi mereka untuk berusaha lebih keras. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. John Dewey. Mahasiswa perlu memahami bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup dan bukan hanya tentang mencapai gelar atau nilai tertentu. Mereka harus berkomitmen untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang di dalam dan di luar kelas. Keberhasilan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci keberhasilan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan berhasil. Albert Schweitzer. Mahasiswa perlu diingatkan untuk mengejar apa yang mereka cintai dan menemukan semangat dalam belajar. Ketika mereka menemukan kegembiraan dalam mata kuliah yang mereka ambil, mereka akan lebih termotivasi untuk berusaha keras dan meraih kesuksesan. Dengan mempertimbangkan pesan-pesan motivasi ini, diharapkan mahasiswa akan merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengambil tantangan dalam mata kuliah Anda dan meraih keberhasilan dalam perjalanan akademik mereka. Semoga kutipan-kutipan tersebut di atas memberikan inspirasi dan semangat kepada mahasiswa untuk memulai perjalanan belajar mereka dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, Hospitality Management, Bahasa Inggris Bisnis, Bahasa Inggris Digital, serta Manajemen Pemasaran. Salam motivasi dari Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dosen PENGAMPU mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, Manajemen Pemasaran, Hospitality, Bahasa Inggris Bisnis, dan Bahasa Inggris Digital. Men Jada Wajada. Hello students, and a warm welcome to all the students who have chosen to study Business English with us. It is truly a pleasure to stand before such a talented and ambitious group of individuals who have made the decision to invest in their language skills and professional development. As we gather here today, we embark on a journey that goes beyond mere words. Studying Business English is not just about mastering a language. It's about equipping ourselves with the tools and abilities to thrive in the global business landscape.
It's about unlocking doors to opportunities, forging connections across borders, and shaping our futures as leaders and innovators. In this dynamic and interconnected world, proficiency in English has become more than just a valuable asset. It's a necessity. As aspiring business professionals, you understand the importance of effective communication in driving success and achieving your goals. Whether it's negotiating deals, delivering presentations, or collaborating with international partners, your ability to articulate ideas with clarity and precision will set you apart in the competitive marketplace. Here, within the confines of our classrooms and the vibrancy of our campus community, you have the opportunity to immerse yourselves in a learning environment that fosters growth, exploration, and discovery. Our dedicated faculty members are committed to guiding you on this journey, providing you with the knowledge, skills, and support you need to excel in your studies and beyond. But let us remember that our journey does not end within these walls. It extends far beyond, into the realms of real-world application and practical experience. As you embark on this educational voyage, I encourage you to embrace every opportunity to apply your learning in meaningful ways, whether through internships, projects, or extracurricular activities. It is through these experiences that you will truly solidify your understanding of business English and its relevance in today's business landscape. In closing, I want to express my sincerest gratitude to each and every one of you for choosing to embark on this journey with us. Your presence here today is a testament to your commitment to personal and professional development, and I have no doubt that great things lie ahead for each of you. Students in the management department must study English for business purposes for several compelling reasons. Global communication. In the modern business world, English is the lingua franca of international communication. Whether it's negotiating deals, collaborating with colleagues from different countries, or accessing global markets, proficiency in English is essential for effective communication. Benefits of business English for management students. Global communication. Proficiency is crucial for international collaboration, negotiation, and market access. Access to resources. Mastery unlocks valuable resources like academic journals and industry reports. Career opportunities. English fluency enhances job prospects, especially in multinational corporations. Networking. Effective communication facilitates connections with diverse professionals, opening doors to collaboration and advancement. Cross-cultural competence. Business English fosters cultural understanding for better communication in multicultural environments. Presentation and negotiation skills. Courses hone skills essential for persuasive communication and successful deal-making. Professional development. English proficiency equips students with communication, critical thinking, and problem-solving skills for leadership roles. Strategies for effective business English learning. Immersive learning. Engage with English language business media, podcasts, and discussion groups. Vocabulary building.
Focus on industry-specific terms, idioms, and expressions. Reading and writing practice. Regularly read business articles and practice summarizing, analyzing, and writing professional documents. Listening and speaking practice. Improve skills through business podcasts, workshops, and presentations. Interactive learning. Utilize online courses, language exchange programs, and interactive exercises. Seek feedback. Actively seek feedback to identify areas for improvement. Real-world application. Apply skills through internships, mock interviews, and role-playing exercises. By adopting a comprehensive approach to studying business English, students can develop the language proficiency and communication skills necessary to excel in management roles and navigate the complexities of the global business environment. By mastering business English, students gain the communication skills needed to thrive in management roles and navigate the global business landscape. Thank you. And once again, welcome to our Business English program.